Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, insya Allah pada video ini kita tuntaskan, atau mungkin kalau masih terlalu panjang akan kita jadikan 2 video lagi untuk pembahasan soal ini. Kemarin kita sudah belajar atau sudah membahas sampai pangkat negatif ya, pangkat bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita akan membahas yang bentuk akar. Jadi kemarin kan kita sudah sampai ini ya. Soal terakhir yang kita bahas adalah ini. Dan selanjutnya kita sudah sampai di yang bentuk akar. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar ini yang harus kita perkuat adalah kemampuan kita dan keterampilan kita untuk mencari faktor dari bilangan, untuk bagaimana kita terampil mencari padanan dari bilangan. Misalnya 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi dengan banyak berlatih kita akan mudah untuk mencari itu semua. Misalnya soal yang ini ya, akar 192, kita diminta untuk menyederhanakan. Nah, ini bisa kita cari dengan faktorisasi prima. 192 itu adalah 2 pangkat 6 kali 3, atau kalau kita sudah hafal ya itu alhamdulillah mungkin akan lebih mudah ya. Nah, akar 192 itu akan akar 2 pangkat 6 dikali 3. Nah, perkalian di dalam akar bisa kita pisahkan jadi akar 2 pangkat 6 dikali akar 3. Nah, karena dia pangkatnya genap, jadi langsung saja kita bagi. Sebenarnya akar itu kan pangkat pecahan ya, jadi 2 pangkat 6/2 sebenarnya kalau kita tidak tulis akarnya. Jadi kalau kita buang akarnya jadi 2 pangkat 3. Nah, ini kan 2 pangkat 3. Kemudian akar 3 itu kan tidak ada, atau maksudnya 3 itu bukan bilangan kuadrat yang bisa dikeluarkan dari akar, jadi dia tetap di dalam akar. Jadi bentuk sederhana dari akar 192 itu adalah 2 pangkat 3 akar 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi 8 akar 3 itu adalah bentuk sederhana dari akar 192. Selanjutnya 32 di akar 32x kuadrat. 32 itu kan 2 pangkat 5. Didapat dari mana? Bisa dari faktorisasi prima, bisa juga dari hafalan kita. Kalau sudah sering berlatih mungkin pasti akan hafal. Dan dikali x kuadrat. Perkalian dalam akar bisa kita pisahkan jadi akar 2 pangkat 5 dikali x kuadrat. Kemudian 5 itu kan bilangan genap, bilangan ganjil maksudnya, maaf ya. Nah, yang bisa dikeluarkan dari akar adalah bilangan genap. Bagaimana untuk menjadi bilangan genap? Jadi 5 itu kita pisahkan jadi 2 pangkat 4 dikali 2. Jadi di sini ada 3. 2 pangkat 4, akar 2 pangkat 4 dikali akar 2 dikali akar x kuadrat. Yang pangkatnya genap bisa kita keluarkan, 2 pangkat 4 jadi 2 pangkat 2. Akar 2-nya tetap, kemudian akar x kuadrat jadi x saja. Jadi ini harusnya 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4x akar 2. Bentuk sederhana dari ini adalah 4x akar 2. Kemudian ini, dia pangkatnya 3. Berarti yang bisa keluar adalah yang bisa dibagi 3. 125 itu kan 5 pangkat 3. X pangkat 6 adalah X pangkat 6 tetap, Y pangkat 6 juga Y pangkat 6. Nah, semua ini kita pangkatkan sepertiga. Jadi, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, kalau akar itu sebenarnya pangkat pecahan. Kalau akar pangkat 2 berarti dipangkatkan setengah. Kalau akar pangkat 3 berarti dipangkatkan sepertiga, sama seperti ini ya. Ini kan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 X pangkat 6 Y pangkat 2. Berarti kita pangkatkan sepertiga. Pangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya kita kalikan. Jadi hasilnya adalah 5x pangkat 2 Y pangkat 2 dikali
dipangkatkan lagi 3 kali 1/3. Jadi 3 dikali 1/3 kan 1. Pangkat 1 itu sebenarnya tidak usah kita tulis. Jadi 5x² Y pangkat 2. Bu hapus biar bisa terbaca ya. Jadi seperti ini persamaannya. Kemudian yang selanjutnya 8 akar pangkat 3 dari 27 dikali 2 akar pangkat 3 dari 27. Nah, kebetulan 27 itu adalah 3 pangkat 3 kan, jadi bisa langsung kita keluarkan dari akar. 8 dikali 3 dikali 2 dikali 3 gitu. Jadi dapatnya dari ini, 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Jadi pangkat 1, 3 pangkat 1 adalah 3 itu sendiri. Jadi 8 kali 3 adalah 24, 2 kali 3 adalah 6, 24 dikali 6 adalah 144. Jadi bentuk sederhana dari ini adalah sebenarnya cuma 144 saja, tapi bisa dibentuk seperti ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini perkalian akar. Nah, di sini ada akar 2, kemudian ada perkalian dengan yang ada di dalam tanda kurung ini. Nah, jangan lupa kalau ada perkalian dengan yang ada di dalam tanda kurung, itu harus dikalikan satu-satu. Akar 2 dikali akar 3. Ini. Kemudian akar 2 dikali 5. Yang ini. Kemudian akar 2 dikali negatif akar 8. Yang ini. Tandanya negatif. Jadi bagaimana? Akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Akar 2 dikali 5 adalah 5 akar 2. Akar 2 dikali akar 8 adalah akar 8-nya bisa dijadikan 2 akar 2. Dari mana? Dari akar 8 itu sama dengan akar 4 dikali 2. Sama dengan akar 4 akar 2. Akar 4 itu adalah 2. 2 akar 2. Nih, jadi akar 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 akar 2. Nah, untuk apa? Supaya akar 2 dikali akar 2 kan berarti akarnya hilang. Nah, untuk menghilangkan akar itu, jadi akar 6 ditambah 5 akar 2 dikurangi ini 2 akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2 dikali 2 karena dia akarnya hilang. 2 dikali 2 kan 4, negatif 4. Jadi yang depan ini kita keluarkan akar 2-nya. Akar 6 dibagi akar 2 adalah akar 3. Kemudian 5 akar 2 dibagi akar 2 adalah 5. Jadi dalam kurung akar 3 ditambah 5 dikalikan akar 2 dikurangi 4. Gitu. Selanjutnya, nyatakan pangkat berikut ke dalam bentuk akar. Nih ya, tadi Ibu bilang kan kalau pangkat akar itu adalah pangkat pecahan. Jadi 3 pangkat 1/4 itu adalah akar pangkat 4 dari 3. 2 pangkat 3/5 adalah akar pangkat 5 dari 25 pangkat 3. Jadi yang atas ini pangkat yang di dalam akarnya. Yang bawah, yang penyebutnya itu adalah akar berapa gitu. Jadi misalnya Y pangkat 2/7 berarti akar pangkat 7 dari Y pangkat 2. Yang nempel di bilangan pokok itu adalah yang pembilangnya. 1/8 pangkat 1/3 artinya akar pangkat 3 dari 1/8 ini aslinya ada pangkat 1-nya gitu. Nah, ini kebalikannya, nyatakan bentuk akar ke dalam bentuk pangkat rasional. Sebelumnya sudah dalam bentuk akar, dijadikan pangkat pecahan atau pangkat rasional. Akar dari M adalah M pangkat setengah. Akar dari B pangkat 3 berarti B pangkat 3/2. Akar pangkat 3 dari C pangkat 2 berarti C pangkat 2/3. Akar pangkat 5 dari A pangkat 4 berarti A pangkat 4/5. Tuh. Selanjutnya, sederhanakan bentuk bilangan berpangkat berikut. Ini sebenarnya harus kurang turun ya ini. Jadi ini kan pangkatnya negatif. Ibu jadikan pangkat positif dulu. 1/1000 pangkat 1/3. Nah, 1000 itu kan 10 pangkat 3. Jadi pangkatnya dikalikan. 1/10 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Ini kan habis ya, jadi pangkat 1. 1/10. Ini bentuk sederhana dari 1000 pangkat negatif
1/3. Ini bentuk sederhana dari 1/729 pangkat negatif 5/6. 729, ini biar pangkatnya jadi positif, 1/nya dihilangkan, jadi 729 pangkat 5/6. 729 itu adalah 3 pangkat 6. Dapat dari mana? Dari faktorisasi prima. 3 pangkat 6 pangkat lagi 5/6, jadi pangkat dengan pangkatnya dikalikan, bisa dicoret-coret, jadi negatif 3 pangkat 5. Selanjutnya 121 X kuadrat per Y pangkat 8 dipangkatkan negatif setengah, biar jadi positif dibalik, jadi 8 Y pangkat 8 per 121 X kuadrat. Pangkatnya sudah positif, berarti mereka masing-masing punya pangkat, kita kalikan pangkatnya. Ini sebelumnya 121 itu kan 11 pangkat 2, kita ubah jadi 11 pangkat 2, kemudian kita kalikan pangkatnya. Y jadi Y pangkat 4 dari 8 kali setengah, kemudian 11 pangkatnya 1 dan X pangkatnya 1. Jadi hasilnya seperti ini bentuk sederhananya. Kemudian merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan bentuk akar itu sebenarnya cuman keterampilan kita untuk mengalihkan pecahan dengan sekawannya. Misal ini ya, ini kan akarnya jadi 1. Kita pisahkan dulu, yang membuat dia rasional adalah karena penyebutnya ini dalam bentuk akar. Jadi supaya rasional kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya akar 3 berapa? Ya akar 3 itu sendiri. Jadi akar 1 dikalikan dengan akar 3, hasilnya adalah akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Sudah seperti itu. Kalau yang ini mungkin agak rumit ya. Jadi dia pecahannya bertumpuk 3. Akar 3 dibagi dengan akar 5/7. Nah, supaya lebih mudah, baginya ini itu kita tulis sebagai pembagian seperti ini. Pernya kita tulis sebagai pembagian. Dan akarnya itu kita pisahkan. Jadi akar 3 dibagi akar 5 per akar 7. Nah, kemudian kita jadikan perkalian. Kalau jadi perkalian kan dibalik ya, akar 5 per akar 7 itu dibalik jadi akar 7 per akar 5. Kemudian yang membuat tidak rasional apa sekarang? Yaitu karena ada per akar 5. Jadi kita kalikan akar 5 per akar 5. Yang atas jadi akar 3 dikali 7 dikali 5. Kemudian per 5. 3 kali 7 kali 5 itu adalah 105. Jadi bentuk rasional dari yang ini itu adalah akar 105 per 5. Asalkan penyebutnya tidak ada yang bentuk akar, maka seperti ini itu sudah rasional. Kemudian selanjutnya adalah ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. 5 per akar 11. Sekawannya berapa? Akar 11. Langsung kita kalikan 5 dikali akar 11, 5 akar 11 per 11. Selesai. Tuh, yang ini kan belum terlihat ya, yang tidak rasional itu apa. Jadi akarnya itu kita pisahkan dulu. Ini awalnya kan 2 per Y kuadrat. Kemudian akarnya kan jadi 1. Nah, 25 itu kan 5 pangkat 2. Kemudian Y pangkat 3 itu Y pangkat 2 dikali Y. Kenapa dipisahkan? Supaya pangkatnya genap, karena ini akar pangkat 2. Kemudian per 3. Yang bisa dikeluarkan dari akar kita keluarkan. Ini 2 per Y. 5 pangkat 2 keluar jadi 5. Y pangkat 2 keluar jadi Y. Kemudian yang masih tetap ada di dalam akar yang ini. Y dan per 3. Kemudian yang membuat tidak rasional itu apanya? Ya karena ada akar 3-nya ini. Kalau akar Y kan di atas, jadi tetap bisa rasional. Kita hapus dulu ya. Jadi berarti sekawannya ya cuma akar 3 aja. Jadi ini 10Y
akar Y per Y kuadrat akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi yang di dalam akar ini kita kalikan 10. Oh, tadi Y-nya dicoret. Y yang ini dengan pangkatnya ini. Jadi 10 akar 3Y per akar 3 kali akar 3 kan akarnya hilang, jadi 3Y. Nah, ini adalah bentuk rasional dari pecahan yang itu. Kemudian ini. Nah, ini jangan sampai terkecoh ya. Dia itu akarnya tuh jadi 1. Jadi akar X per Y, X plus Y per akar X min Y. Ini kan akar, ini akar. Jadi sebenarnya dia itu cuma satu akar. Berarti sekawannya ya berarti akar ini. Akar X dikurangi Y, akar X dikurangi Y. Berarti yang atas dia langsung dikalikan seperti ini, nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Yang bawah tinggal dibuka akarnya, X min Y. Selanjutnya ini. Nah, kalau yang seperti ini kan akarnya tidak jadi 1. Berarti sekawannya adalah akar 3 dikurang. Ini kan tandanya plus. Berarti sekawannya adalah minus. Tuh. Jadi untuk penyebutnya, kalau pembilangnya kan tinggal ini ya, tinggal digabung ya, 2 dikali yang ini harus di dalam kurung. Kemudian yang penyebutnya akar 3 dikali akar 3 itu akarnya hilang, jadi 3 saja. 5 dikali negatif 5 jadi 5 kuadrat dikurang jadi negatif 5 kuadrat adalah 25. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa ada yang bisa dicoret, coret, ini jadi 11, negatif 11. Jadi negatifnya ditaruh di depan, 3 akar dalam kurung akar 3 dikurangi 5 per 11. Tuh. Selanjutnya kurang dikit lagi ya. Selanjutnya adalah ini. Berarti sekawannya kalau ini positif, sekawannya adalah negatif. Langsung tinggal dikalikan 3 dikali akar 2. Terus ini, atau langsung ditulis di dalam kurung, tidak perlu dihitung hasilnya. Dan penyebutnya akar 2 kali akar 2 adalah 2. Akar 3 kali akar 3 adalah negatif. Akar 3 dikali negatif akar 3 adalah negatif 3. 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Jadi langsung kita 3 dikurangi negatif 1 kan negatif 3. Tulisnya kayak gini aja, negatif 3 dikali akar 2 dikurangi akar 3. Selanjutnya ini sekawannya 2 akar 5 ditambah akar 10 adalah 2 akar 5 dikurang akar 10. Dikalikan dengan cara biasanya. 8 akar 2 dikali ini. Langsung di dalam kurung. Kemudian penyebutnya. 2 akar 5 dikali 2 akar 5. 2 akar 5 dikali 2 akar 5. 2 kali 2, 4. Akar 5 kali akar 5, 5. Jadi 20. Kemudian akar 10 dikali akar 10, akarnya hilang jadi 10. Jadi penyebutnya sekarang adalah 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Kemudian pembilangnya 16. Ini sepertinya terpotong ya. 16 akar 10 itu kan akar 2 akar 5. Kemudian akar 20 itu adalah akar 4 akar 5. Akar 4 itu kan 2. Ini jadi kan 8 kali 2 akar 5 jadi 16. Ini kepotong ini per 10. 16 akar 5 ini ya, 16 akar 5 itu yang tersisa adalah akar 2. Kemudian dikurangi 1, dihapus ya biar terlihat. Nah, 16 akar 5 dalam kurung akar 2 min 1 per 10. Soal yang terakhir. Yang terakhir langsung kita kalikan dengan sekawannya. 7 ditambah akar 7 ditambah 3 itu sekawannya adalah negatifnya.
Kalau positif berarti sekawannya adalah negatif. Akar 7 dikurangi 3. Nah, kemudian langsung dikalikan, ini kan 8 sama 32 ini ya. Bisa disederhanakan jadi 1/4. Kemudian ya langsung kita gabungkan saja, tidak perlu dikalikan satu-satu. Akar 7 dikurangi 3, langsung di dalam kurung seperti ini. Pernya, akar 7 kali akar 7 kan berapa? 7. Kemudian 3 dikurangi negatif 3 adalah 9. Jadi 7 dikurangi 9 hasilnya negatif 2. 32 dibagi negatif 2 adalah negatif 16. Kemudian ini yang tadi langsung ditulis bersamaan, tidak perlu dihitung. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan soal yang kali ini sudah selesai semuanya. Video yang kali ini sedikit lebih panjang ya, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Insya Allah kalau ada yang kesulitan, kalau ada yang belum paham, Ibu akan menjelaskan lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan supaya kita bisa belajar dan lebih efektif, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, karena yang mengalami kesulitan bukan hanya kalian maupun ibu rasa juga semuanya merasakan kesulitan. Kalian kesulitan menerima pelajaran, ibu juga kesulitan menjelaskan maksud soal ini tuh bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan kita pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar yang lebih efektif di sekolah, insya Allah, amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.